Tuhan dulu kena mendengarkan sabda firman-Mu. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami tetap teguh beriman kepada Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh berdoa dan ucap syukur. Kami mulai ibadah kami atau kami mulai firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Ya, seperti itu. Bagi yang merayakannya. Hari ini kita masih berada dalam yaitu kondisi pasca kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan berkata, darah Yesus adalah jaminan. Darah Yesus adalah jaminan keselamatan yang kekal. Darah Yesus adalah jaminan keselamatan yang kekal. Haleluya. Kita buka dalam Ibrani pasal 7. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sudah dapat kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, tetapi yang mengingatkan akan penghakiman yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. ya, menghapuskan semua orang durhaka. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ingat itu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sebab firman Tuhan berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah beroleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ingat itu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
Dan ini mengerikan sekali, akan penghakiman dengan api yang menghanguskan. Kita semua orang yang percaya kepada Kristus menghendaki agar supaya semua masuk surga. Amin. 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 Semua masuk surga. Namun seringkali kita masih saja berbuat dosa, masih berbuat pelanggaran, dan ini sangat mengerikan. Kalau kita sudah mengetahui keselamatan itu, tetapi kita tidak peduli, maka kita akan dihakimi. Tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya berkiblat kepada yang lain. Tidak semua orang Kristen, tetapi ada yang berkiblat kepada yang lain. Kepercayaan iman mereka letakkan, dan mereka lebih condong kepada keduniawian. Saudara, survei menyatakan waktu seorang Kristen pindah ke iman lain, mereka berkata demikian, habis kalau di Kristen gak bisa kawin 2 kali, di Kristen gak bisa kawin 3 kali, di Kristen gak bisa punya istri 4, sehingga akhirnya mereka berubah akidah mereka. Akibatnya saudaraku, akhir daripada kehidupan mereka, firman Tuhan sudah berkata apa? Itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman itu. Tapi itu saudara, Anda sudah ada di dalam koridornya keselamatan itu, jangan lagi berpikir kepada yang hal-hal yang lain, yang aneh-aneh. Nanti 2 minggu yang akan datang, 3 minggu akan datang, saya akan bawa firman tentang bagaimana ya tanggal ini, bagaimana kehidupan orang yang sakit. Apakah sakit itu dari Tuhan atau dari setan? Nanti itu nanti. Karena banyak yang sakit sekarang ini. Kita harus mengerti, setelah Yesus mati dan bangkit serta naik ke surga, tugas murid-muridnya beritakan Injil, dan Allah meneguhkan pemberitaannya dengan tanda-tanda mukjizat. Oleh kuasa Roh Kudus, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, sehingga banyak orang di sekitarnya menjadi percaya. Banyak orang datang ke gereja hanya cari mujizat. Banyak orang pergi ke gereja untuk menjadi cari mujizat. Dan tidak sedikit orang Kristen yang datang ke ibu siapa itu? Ida. Kayak Ida. Hah? Daya. Ya, daya. Untuk minta kesembuhan. Dokter berkata, hanya untuk sebentar. Tetapi nanti gelap akan timbul lagi penyakit. Kembali lagi. Jadi hanya sementara, cuma kasat mata saja. Tapi kalau kesembuhan dari Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Kalau saya pindah ke gereja jangan cari mujizat. Mujizat itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Aku telah memberi kuasa kepadamu untuk kamu mengusir setan demi namaku. Haleluya. Meletakkan tangan kepada orang sakit sembuh. Oleh itu saudaraku, mujizat itu ada di dalam diri kita. Jika kita praktekkan itu di dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis, sebab kita sengaja berbuat dosa
Setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka juga sudah tahu bahwa Yesus adalah korban untuk dosa mereka satu kali untuk selamanya. Dan mereka hanya mengetahui sebagai pengetahuan saja tentang kebenaran. Tetapi mereka tidak menerima kebenaran itu sendiri. Banyak orang yang sudah tahu tentang Yesus. Banyak orang sudah mengerti, melihat, dan membaca tentang Yesus. Tapi mereka tidak mau percaya Yesus. Di antaranya juga orang Kristen. Ke gereja. Tapi pikirannya hanya kepada segala kondisi yang ada di bumi. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, sehingga mereka akhirnya tidak peduli dengan posisi mereka sebagai anak Tuhan, posisi mereka sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki kuasa itu dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya mereka akhirnya terhilang. Dan mereka akan menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Oh, saya itu saudara, Sampai putih rambutku. kita harus berhati-hati dalam hidup itu. Saudaraku, saat mereka menolak Yesus dan kembali kepada korban binatang yang jelas tidak dapat menghapus dosa mereka. Ini yang dimaksud dengan sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa, tahu? Ini dimaksud dengan sengaja berbuat dosa, yaitu mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka kembali pada korban bakaran yang lama, bahwa darah binatang itu dapat menyelamatkan mereka, sehingga mereka menyia-nyiakan darah Yesus. Akibatnya saudara, ayat tadi itu sudah baca, ayat 27 itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ingat itu. Yaitu ada alam api neraka. Berbuat dosa dalam hal tidak percaya kepada hal apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban bagi dosa kita. Banyak orang tidak percaya, itu diganti dengan orang lain di salib itu, bukan Yesus. Ada punya pemikiran begitu? Ada banyak. Kalau punya pemikiran begitu, bertobat. Karena Yesus kalau tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang percaya. Iya. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus yang sudah mati. Yesus mau wahyukan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang adalah jaminan kekal bagi manusia. Dia adalah mewahyukan dirinya adalah roti yang turun dari surga. Pada zaman orang Israel keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, akibatnya kelaparan, tidak ada makanan, sehingga Musa berdoa dan minta roti dari surga turun. Dan terjadilah turunnya mana yang dari surga. Dan mana
yang dari surga itu dia turun pada pagi buta. Pagi sekali dia, saudara, mana itu turun. Dan mereka harus kumpul mana itu. Mau kumpul banyak, cukup. Mau kumpul sedikit, cukup. Untuk hari itu. Tidak boleh disimpan besok pagi busuk. Makanya Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu pada hari ini. Hari ini dengan kesusahannya sendiri, besok dengan kesusahannya sendiri. Oleh sebab itu jangan pikir besok, hari ini Tuhan sudah sediakan semuanya untuk Anda. Haleluya. Aduh, bagaimana ya anak saya ini begini. Gak usah pusing, itu adalah urusan Tuhan. Siapa yang Anda yang melahirkan anak itu? Tetapi Tuhanlah yang bertanggung jawab tentang itu. Kenapa? Karena dalam Mazmur katakan, dalam rahim ibuku aku telah dirajut oleh tangan Allah sendiri. Jadi dalam rahim ibu itu kita dirajut, dipintal, kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Pada saat kita dilahirkan, berarti saat kita hidup, itu adalah tanggung jawab Allah sendiri. Saudara, masihkah Anda berpikir tentang kehidupanmu? Yohanes 6 ayat 51 dan 54. Yohanes 6 ayat 51 dan 54. Saudara Joshua baca. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, tunggu dulu. Akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, kuberikan untuk hidup dunia. Ya, dagingku. Setiap bulan kita adakan perjamuan kudus. Kita peringati roti yang turun dari surga, yaitu kehidupan. Ya, Kristus sendiri yang dia telah berikan kepada saudara dan saya. Dan kita harus cicipi itu sebagai sesuatu yang mujizat yang dahsyat dalam hidup kita. 54. Barang siapa yang makan dagingku. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi saudaraku, kita tidak sia-sia makan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus itu penting. Oleh sebab itu setiap bulan kita harus, sekali lagi saya katakan, kita harus ikuti perjamuan kudus itu. Itu penting sekali. Sangat penting. Ya. Itu sangat penting. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Allah yang telah menjadi manusia daging. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Amin. Siapakah firman itu? Dialah Yesus Tuhan Allah yang hidup. Dialah firman itu sendiri. Jadi kalau kita makan tubuh Tuhan, berarti kita mencicipi hidup Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup.
dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi. Tanpa Yesus kita tidak ada di bumi ini. Kita tidak ada di bumi ini. Tanpa Yesus, Yonatan tidak bisa main musik. Ya, Nathan? Tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dikaruniakan, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ayat 14 itu, firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 29 baca. Pada ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Ya. Ayat 29. Yohanes 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pada esokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Lihat dia Yesus. Itu anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes membaptis dia lihat Yosua. Itu lihat Yosua. Tidak. Lihat Yesus. Amin. Amin. Karena Yosua belum lahir pada saat itu. Yohanes telah mengenalkan Kristus sebagai anak domba Allah yang akan tersembelih untuk pengampunan dosa manusia. Makna dari makan daging manusia dan minum darah dalam tradisi kuno adalah tindakan brutal. Makan daging manusia. Inilah tubuhku. Inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, mereka memiliki kehidupan yang kekal di surga. Tetapi menurut makna dari makan daging manusia dan minum darah dalam tradisi kuno adalah tindakan brutal. Tetapi di dalam Yesus punya makna yang paling penting bagi kehidupan kita. Jangan sembarang makan daging manusia, ya. Tapi daging Yesus kita boleh makan. Amin. Darah Yesus itu kita boleh minum. Haleluya. Jadi kalau saudara minum daging manusia, makan daging manusia dan minum darah manusia itu brutal, kanibal. Ya tak? Mazmur 27 ayat 2 katakan, Mazmur 27 ayat 2 katakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, namun semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah tergelincir dan jatuh. Minum darah, Kejadian 9 ayat 4. Di situ dikatakan minum darah. Hanya daging yang masih ada darahnya kamu jangan makan. Jadi larangan. Jangan orang Kristen minum darah. Hari apa ya saya pergi ke pasar ya. Ini hari apa ya saya Bapak beli daging itu? Konyang, Sincia, Bukan Sincia, Matalan, hari tahun baru. hari Kamis apa? Hari Jumat ya? Oh hari Jumat kemarin? Oh iya kemarin ya? Saya pergi ke pasar saudara jalan-jalan. Berapa kan? Saya jalan kaki saudara, saya jalan kaki karena dokter suruh harus 30 menit jalan kaki setiap hari. Saya jalan kaki ke pasar.
Waktu hari Seninnya saya pergi ke hari Kamisnya saya pergi ke pasar. Itu pasar kayak apa? Kayak lautan. Hari Rabu. Enggak, hari Kamis Jumat. gua sama mama pergi. Oh. Jadi saudara, begitu. Besoknya mau lebaran, saya pergi ke pasar terus saya beli daging babi. Saya lihat itu ada orang Batak yang beli itu daging babi. Oh, minta darahnya ya. Minta darahnya. Iya, orang Batak. Terus saya bilang, Orang Nias. orang dia segala pokoknya ada. Darah itu dilarang makan. Bodoh amat dia bilang. Bodoh amat. Aduh, Tuhan ampuni mereka. Kamu enggak pergi. Saudara, pernah saya juga mengajar di sekolah di Senen. Saya punya teman orang Batak, teman guru. So, namanya siapa lagi saya udah lupa, pokoknya teman guru, anak muda. Ajak saya makan daging babi, saudara. Jadi babi panggang di Lapo. Begitu daging panggang itu datang, Bu, minta darahnya. Darahnya itu dipakai cuka begitu aja. Terus itu dagingnya itu makan. Saya bilang, kau makan darah, dosa kamu. Itu sudah tradisi bang. Jadi dan ini makanlah bang. Tidaklah, kau aja yang makan. Jadi senang kali mereka kalau makan darah itu. Mengirikan kali. Makanya jadi kayak babi. Hah? Sifatnya jadi kayak babi. Ya mungkin seperti itu kata ibu kita itu. Makan darah anjing sifatnya kayak anjing. Ya. Iya. Nggak boleh dimakan. Jadi ingat itu Kejadian 9 ayat 4. Katakan apa? Coba baca. Kejadian pasal 9 ayat 4. Hanya 1, 2, 3. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi darah itu adalah nyawa. Jangan dimakan. Jangan rakus Ada yang rakus makan darah. Pernah saudara saya di Kalimantan. Jadi santapan orang-orang. Saya di Kalimantan dengan ketua sinode saya jalan. Habis kebaktian kita pergi ke pasar. Pasar di Kalimantan itu di Pontianak. Pasar apa namanya itu? Ya, di Kalimantan di kota itu pasar apa namanya? Pasar Gajah Mada. Sampai di sana pasar Gajah Mada. Besar itu kutiau. Wah, satu mangkok. Dia makan satu mangkok, aku makan satu mangkok. Tetapi begitu datang itu kutiau, dia bilang, ini apa ini? Kok ini apa ini? Itu darah pak. Bawa sampel. Saya bilang, pendeta masih makan darah. Pak pendeta itu masih terus. Kalau dia sudah tahu kan nggak boleh makan darah, kenapa dia makan darah? Gitu sinode. Daya. Daya dilawan. Daya. Dan darah babi, darah orang yang disep. Mengerikan saudara. Akhirnya sudah. Buang langsung pendetanya. Serius ini. Akhirnya pesan yang baru, yang lain. Saudara, hati-hati. Jangan makan darah. Imamat pasal 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu memakan lemak dan darah. Lemak dan darah. Ada yang masih makan darah di sini? Enggak. Bertobat. Lemak masih makan? Masih. 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 Masih.
Lemak bisa. Lemak daging babi enak. Iya. Dagingnya sedikit, lemaknya banyak, wah enak gitu. Bos itu. Kalau lemak itu untuk minyak goreng nggak apa-apa, asal jangan makan mentah-mentah. Oh, itu memang nggak boleh muntah. Ya. Jangan sekali-kali kamu makan dan atau minum darah. Ulangan 12 ayat 23 sampai 24. Ini harus dikasih tahu betul-betul. Karena saudara orang Kristen itu gak boleh makan darah. Marus gak boleh. Darah ayam gak boleh. Darah enak. Di dalam darah itu ada segala macam bentuk penyakit di dalamnya. Jangan makan darah. Jadi binatang punya penyakit-penyakit semua itu ada di dalam darah. Jangan makan darah. Kalau Yesus punya penyakit tidak ada. Dosa pun tidak ada. Oleh sebab itu darahnya diminum. Haleluya. Ulangan 12 ayat 23 sampai 24. Silakan Joshua baca. Tetapi jagalah baik-baik. Ulangan 12 ayat 23. 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Terus Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. jadi darah itu harus dipotong. Binatang itu mau dimasak, potong dulu darahnya biar itu hidup itu. Darahnya keluar ke bumi seperti air itu. Jangan makan darah. Ayat 24 sudah. Ayat 25. Udah cukup. 24 saja cukup. Jangan nanti capek berdiri. Kisah 15 ayat 20. Ini tadi perjanjian lama. Sekarang kita lihat ke perjanjian baru. Om Yopi masih makan darah, Om Yopi? Darah. Hah? Om Yopi hati-hati jangan makan darah, Om Yopi. Tahu darah nyamuk. Kisah 15 ayat 20. Kisah Rasul 15 ayat 20. Ya sudah dapat baca. Hati-hati jangan makan darah. Kisah 12 ayat 20 demikian bunyi firman. 15. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka jauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati tercekik, dan dari darah. Nah, binatang yang mati tercekik itu orang Timur sama orang Ambon sama orang Batak. Orang Manado. Manado juga sama. Sama orang Nias. Kalau mereka mau supaya dagingnya enak, ya itu mereka cekik itu budak. Dicekik supaya mati tanpa darahnya keluar. Itu mati tercekik, tidak boleh dimakan. Ya, harus darahnya dicurahkan seperti air ke bumi. Ingat, daging yang masih ada darah jangan kamu makan. Jadi itu kisah Rasul 15 ayat 20 itu. Ayat 29 coba baca lagi. Ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri. Ayat 9, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Amin. Mau selamat. Amin. Anda mau selamat? Mau masuk surga? Jangan makan darah. Om, kalau kita ke restoran, kalau
kita nggak tahu itu dagingnya dicekik, bagaimana kita bisa tahu? Kan biasanya kalau stick itu kan kayak masih ada merah-merahnya gitu nggak sih? Ah. Bagaimana kita bisa tahu? Tanya dulu. Dia udah beli dia juga nggak tahu. Gak makan itu. Apalagi ayam tiren ya. Kalau kita Ayam jalan-jalan, tiren. bagaimana bisa kita agak makan-makan ya? Tahu? Ayam tiren. Oleh sebab itu saudara, ini penting sekali. Tuhan bilang apa? Sebelum makan berdoa. Amin. Jangan mengheningkan cipta melulu. Amin. Nggak sah itu. Itu ada hati tuh. Ya. Ini pelajaran untuk kita. Ini pelajaran untuk kita semua. Agar supaya kita mengerti firman Tuhan. Jelas. Yang tepat. Sehingga jangan sampai kita jatuh di dalam berbagai kesalahan dan dosa. Sebagai ayat yang terakhir, kesimpulan. Sebagai ayat yang terakhir kesimpulan, jadi 9:30 ya. Habis itu baru kita akan bersama-sama. Bu, makanannya dikasih darah nggak, Bu? Bagus. Salah lo. Kasih darahnya aku. Hati-hati. Nah, perbedaan darah Yesus dan donor darah ini menjadi masalah. Kalau donor darah dan darah Yesus bagaimana itu beritanya? Gimana? Darah Kristus menyucikan dosa manusia, pengampunan dosa yang sempurna, dan segala jaminan keselamatan abadi menantinya di surga. Haleluya. Darah Kristus menyucikan dosa manusia, pengampunan dosa yang sempurna, dan sebagai jaminan keselamatan abadi nantinya di surga. Kalau donor darah, ini lagi donor darah manusia, bukan binatang ya. Satu, untuk donor darah, yang pertama mengurangi kelebihan zat besi dan berat badan. Jadi saudara boleh donor darah. Besok donor ah darahnya kalau gitu. Nah, yang kedua, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan kanker serta berat badan yang berlebihan. Memang saya nggak pernah donor darah, makanya jadi sakit jantung. Besok donor yuk. Bu Beli. Donor darah harus dilihat kesehatan. Ya. Ya. Kalau kurang darah mati Nggak boleh. Yang ada kasih penyakit orang. Ini kesimpulan ya, supaya kita juga mengerti darah Yesus dengan darah manusia. Coba. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga, membuat badan lebih segar dan bugar. Jadi donor darah itu memberikan membuat badan lebih segar dan bugar. Jadi besok saudara donor darah ya. Yang keempat, menyumbangkan darah memungkinkan terjadinya pergantian darah baru. Metabolisme tubuh menjadi lancar. Solid. Nyangkut. Jangan bulism. Metabolisme artinya Metabolisme Pak. Itulah itu. Metabolisme iya itulah. Tubuh menjadi lancar. Jadi darah itu menjadi lancar, tubuh ini segar ya. Jadi besok mulai donor darah. Ada sirkulasinya, betul itu Ibu kembali. Yang kelima, dengan mendonorkan darah kita tidak kehilangan kepedulian sosial. Jadi harus donor darah. Yang keenam, jadi laberkan untuk sesama, berikan darah dan bagikan kehidupan
di dunia. Itu berlaku di dunia. Bagi orang hidup. Tapi bagi orang mati ya sudah selesai. Tapi bagi orang hidup, Anda punya darah berguna bagi orang yang lain yang membutuhkan. Haleluya. Kalau darah Yesus berguna untuk dunia dan surga akhirat. Tapi donor darah hanya dibutuhkan hanya di dunia saja. Ya. Jadi janganlah firman Tuhan, mengertikah Anda? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, musik maju ke depan dan Ada pertanyaan. Nah, Waktu awalnya kan pada mulanya Tuhan Yesus menciptakan manusia kan hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan kan ya? Ya. Kenapa tiba-tiba kita boleh makan daging? kenapa tiba-tiba kita boleh makan daging? Karena pada zaman Petrus, jadi pada zaman Petrus, Tuhan kasih tahu. Itu sebenarnya ayat zaman pertama itu. Semua apa yang ada di bumi ini kamu boleh makan. Hanya buah yang dilarang itu yang tidak boleh dimakan. Makanya Kejadian sudah katakan, kamu boleh makan, tapi darah kamu tidak boleh makan karena itu nyawa. Berarti Tuhan boleh nggak? Mau boleh? Boleh nggak makan binatang? Boleh. Boleh, karena Kejadian sudah kasih tahu itu. Binatang tertentu. Iya. Tentu ya binatang yang tertentu. Binatang dimakan, singa macan masih dimakan. Kalau mau makan singa macet kan? Orang saya sendiri pernah makan kuda. Ular aja makan. Singa macan memakan kita. Soalnya ada yang bilang Tuhan Yesus emangnya boleh makan daging semenjak Bahtera, emangnya itu air bah. Karena kan air bah merusak tumbuh-tumbuhan. Di situ boleh makan binatang-binatang tapi kecuali darah. Ada yang bilang seperti itu, makanya. Dia bilang Kejadian itu kata apa? Kejadian pasal 9 itu masih dalam koridornya penciptaan. Ya dong? Kalau zamannya Taurat beda lagi. Itu zamannya Taurat itu yang berkuku belah, nggak boleh dimakan. Ya. Nah, Itu zamannya Taurat itu zaman Musa. Seperti apa? Waktu zaman Nuh, Tuhan juga suruh membawa biji-bijian. Waktu Kacang-kacangan. Iya. kacang-kacangan suruh bawa. Jadi apa yang diperbolehkan Allah jangan kamu larang. Tapi apa yang dilarang Allah jangan kamu lakukan. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Udah jelas ya? Oke? Ayo, musik. Apa nggak mau pulang kita? Pulang.